Assalamualaikum semuanya, salam sehat dan bahagia. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang kadang-kadang kita rasakan atau bahkan sering kita rasakan, yaitu sakit hati. Kenapa kita bisa sakit hati? Yang pertama tentu saja karena kita punya hati. Orang yang tidak punya hati tidak akan pernah merasakan sakit hati. Dan yang kedua, kita sakit hati karena ada penyakit pada hati kita. Nah, salah satu penyakit hati yang menyebabkan seseorang itu mudah sakit hati adalah sombong atau angkuh. Orang yang sombong biasanya akan mudah merasa sakit hati. Misalnya ketika merasa tidak dianggap, merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, merasa punya kelebihan dari orang lain, tetapi orang lain itu tidak mau menghargai kelebihannya itu. Oleh karenanya, jika kita merasakan sakit hati, maka sebaiknya tidak terlalu sibuk untuk mencari penyebab sakit hati atau bahkan mengkambing hitamkan orang lain, menuduh orang lain penyebab sakit hati kita, menuduh orang lain telah menyakiti hati kita. Karena kadang-kadang dalam kondisi yang sama, menghadapi kejadian yang sama, orang lain itu tenang-tenang saja, tidak merasa sakit hati, tidak pernah merasakan tersinggung dan sebagainya. Jadi jangan-jangan masalahnya ada pada diri kita, ada pada hati kita yang terlalu kotor, hati kita yang terlalu keras, hati kita yang terlalu banyak penyakit hati, sehingga hal-hal sepele yang orang lain bisa menjalaninya dengan baik, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa, tetapi bagi kita adalah sesuatu hal yang besar dan membuat kita tersinggung dan sakit hati. Nah, sekarang agar kita tidak sering sakit hati, agar kita tidak mudah sakit hati, kita harus menghilangkan sifat sombong dari diri kita. Caranya bagaimana? Salah satunya kita bisa mengikuti tips dari Imam Al-Ghazali agar kita tidak sombong dan selalu merasa tawadu atau rendah hati. Yang pertama, jika kita bertemu dengan anak kecil, maka kita harus merasa bahwa anak kecil itu lebih baik dari kita. Dia lebih suci, belum melakukan banyak dosa, tidak seperti kita. Yang kedua, sebaliknya, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus berpikir bahwa orang tua itu lebih mulia daripada kita karena dia sudah lebih lama beribadah, lebih lama berbuat kebaikan. Selanjutnya, yang ketiga, ketika kita bertemu dengan orang alim, sudah pasti ya kita yakinkan diri kita bahwa beliau ini lebih mulia daripada kita karena keilmuannya, karena pengetahuannya, dan karena banyaknya ilmu yang sudah dia kuasai, sementara kita bukan apa-apa di hadapan dia. Dan yang keempat, yang agak susah, ketika kita bertemu dengan orang yang bodoh dan kita tahu istilahnya secara keilmuan kita di atas dia, kita tetap harus rendah hati. Dengan cara apa? Kita merasa dirinya, orang bodoh itu lebih mulia daripada kita karena dia melakukan kesalahan, melakukan dosa karena kebodohannya, sementara kita sudah merasa berilmu tapi tetap saja melakukan dosa dan kesalahan. Jadi yang lebih mulia siapa? Orang yang bodoh itu, karena dia melakukan kesalahan dan dosa karena bodoh, tetapi kita sudah merasa pintar, sudah merasa berilmu, tetapi tetap melakukan dosa dan kesalahan. Yang kelima, ketika kita bertemu dengan orang yang jahat, yang jelas-jelas banyak melakukan maksiat, dosa dan sebagainya, kita tetap harus rendah hati, tidak boleh merasa lebih dari dia, karena siapa tahu suatu saat dia bertaubat, memperbaiki dirinya dan jauh lebih solih daripada kita. Dan yang terakhir, yang keenam, ketika kita melihat orang kafir, dalam hati kita harus batin ya, dalam hati kita harus berucap pada diri kita sendiri, siapa tahu suatu saat dia mendapatkan hidayah, dan begitu hidayah itu datang, maka dia akan menjadi orang yang bersih tanpa dosa sedikit pun, dimulai dari nol, tidak seperti kita yang sudah menumpuk dosa dari awal balik hingga usia sekarang. Jadi kita hilangkan sifat sombong dan angkuh dari hati kita. Mudah-mudahan kalau di hati kita sudah tidak ada rasa sombong, maka kita tidak akan sering-sering sakit hati, kita tidak akan mudah tersinggung, dan hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.